Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Izinkan saya menyampaikan ungkapan keprihatinan saya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Surahman, pensiunan Kemendikbudristek pada awal tahun 2023. Setelah 30 tahun 1 bulan saya mengabdi. Saya sejak awal karir ditugaskan untuk menangani pembinaan ketenagaan pendidikan non-formal secara terus-menerus tanpa jeda. Dan saya pun tidak pernah mengalami mutasi pada bidang yang lain. Sampai memasuki masa purna tugas. Dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya mencoba all out untuk melaksanakan tugas pembinaan kepada ketenagaan non-formal, khususnya pamong belajar dan penilik. Saat ini, saya dipercayakan oleh teman-teman pemangku jabatan fungsional pamong belajar dan penilik sebagai penasehat Organisasi Profesi Ikatan Penilik Indonesia atau IPI dan Organisasi Profesi Ikatan Pamong Belajar Indonesia atau IPABI. Bagi saya, jabatan fungsional pamong belajar dan penilik memiliki peran yang strategis dalam mengelaborasi segala bentuk kebijakan dalam membangun kecerdasan masyarakat Indonesia melalui jalur pendidikan non-formal. Masyarakat yang belum terlayani kebutuhan belajarnya melalui jalur pendidikan formal. Pada tanggal 21 Oktober 2024, ketika Bapak dan Ibu dilantik sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, tumbuh dalam diri saya ini optimisme bahwa pendidikan non-formal akan mendapat perhatian yang sepatutnya. Ditambah lagi, adanya komitmen Bapak Menteri Dikdasmen yang akan memberikan perhatian yang setara kepada pendidikan non-formal seperti halnya perhatian yang diberikan kepada pendidikan formal. Dengan kesadaran penuh Bapak Menteri bahwa pendidikan formal dan non-formal sama-sama penting dan strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang selama 10 tahun terakhir perhatian kepada pembinaan ketenagaan non-formal belum berjalan optimal. Ketika harapan lahirnya kebijakan baru yang dinantikan oleh segenap insan pendidikan non-formal, terutama mereka yang berstatus PNS, karena sebelumnya telah lahir kebijakan peningkatan kesejahteraan guru, baik PNS maupun bukan PNS. Seperti petir di siang bolong, dan hebatnya lagi, belum 100 hari Bapak dan Ibu Menteri bekerja setelah dilantik, terbit Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru, yang isinya melebur 4 jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional penilik, dan jabatan fungsional pamong belajar menjadi jabatan fungsional guru. Penghapusan nomenklatur JE penilik dan jabatan fungsional pamong belajar sama saja dengan mengamputasi organ penting pendidikan non-formal. Mengingat merekalah yang mengawal implementasi kebijakan pendidikan non-formal di lapangan. Baik kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya yakin dan percaya
bahwa kebijakan ini lahir tidak didahului oleh kajian yang benar dan komprehensif. Kami jujur tidak memahami dasar pertimbangan lahirnya kebijakan ini. Dan saya meyakini bahwa yang mengusulkan kebijakan ini adalah mereka yang tidak memahami esensi peran pendidikan nonformal dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Yang lebih memiriskan hati, lahirnya kebijakan ini mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, terutama pasal 13. Sepengetahuan kami, belum dicabut Undang-Undang Sisdiknas tersebut. Definisi guru juga mengabaikan Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Dan banyak lagi kelemahan lainnya. Pertanyaan besar kami, mengapa sih harus ngotot menggabungkan 4 jabatan fungsional ini? Kalau ingin meningkatkan optimalisasi kerja mereka dengan peningkatan kompetensi, mengapa harus dihapus nomenklatur pamong belajar dan penilik? Penilik dan pamong belajar ingin sekali mendapatkan tunjangan profesi atau tunjangan lainnya. Tetapi mengapa harus pamong belajar dan penilik diubah nomenklaturnya menjadi guru? Sudah mati akalkah kita sehingga tidak mampu melahirkan usul kebijakan yang mendukung komitmen Bapak Menteri Pendidikan kita? Bapak Abdul Mukhti yang saya hormati, karena beliau tidak nyaman dipanggil Pak Menteri, nampaknya Bapak harus bekerja lebih keras lagi untuk meyakinkan anak buah Bapak akan arti penting pendidikan nonformal dalam konteks pembangunan kecerdasan kehidupan bangsa. Semoga Bapak Menteri bisa mengambil kebijakan yang bijaksana, terutama yang berkaitan dengan telah diamputasinya 2 kaki yang punya peran besar dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan nonformal di lapangan. Kepada saudara-saudaraku, pemangku jabatan fungsional penilik dan pamong belajar, tenagaan pendidikan nonformal lainnya, para dosen PNFI, ataupun jurusan pendidikan luar sekolah, atau para penerima manfaat dari hadirnya kedua jabatan fungsional pamong belajar dan penilik ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu akan ungkapan keprihatinan saya ini? Kami tunggu komentarnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.